Waalaikumsalam. Assalamualaikum Yang. Assalamualaikum Yang. Bagaimana menurutmu Sarif? Bukankah itu sangat baik untuk kita lakukan? Mohon maaf, Patita Mabuk. Apakah ada rencana lain selain mengumpankan Kanang seorang diri? Saya pikir itu adalah rencana terbaik, Sarif. Karena jika kita pertimbangkan, bila pancingan itu dari golongan gaib atau dari bangsa kita, maka akan mudah sekali ditebak. Karena kita satu alam. Dan kemudian Gondomait akan lebih tertarik dengan keberadaannya, karena dialah yang benar-benar menjadi dalang atas kerusuhan ini. Apa maksudmu, Sarif? Kau tahu sendiri, Sangkawang sangatlah kuat. Saya memang belum bertemu dengannya. Iya, maka dari itu, saya ingin memberitahu kepadamu. Dan kau kata, kau juga tahu sendiri, Sangkawang itu adalah tangan kanannya Gondomait. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Saya pribadi pun, ketika saya mengukur kekuatanku, saya tidak yakin bisa mengalahkan Sangkawang. Dan saya kira, saya pun tidak yakin kau Patita Rabunu jika melawan Sangkawang belum tentu menang. Saya tidak menyuruh kalian untuk melawannya. Saya hanya meminta cucumu ini untuk menjadi umpan. Apakah tidak ada cara lain selain mengumpankan Kanang? Tidak ada, saya. Kau sendiri yang menceritakan bahwa Sangkawang memiliki persiapan yang sangat hebat, persiapan yang sangat dahsyat, senjata di mana-mana. Yang saya khawatirkan, jika cucuku Kanang berangkat seorang diri, apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan nasib? Apa kau meragukan cucumu? Saya tidak meragukan dengan cucumu. Yang saya harapkan, apakah ada cara lain selain mengumpankan Kanang sebagai pancingan? Sudah saya katakan, dia adalah dalang utama dari kerusuhan terhadap Gondomait. Gondomait akan lebih tertarik kepadanya dibandingkan dengan kita. Mungkin jika kau menjadi penggantinya, dia sangat tidak tertarik denganmu. Karena sampai saat ini mereka tidak berpikir bahwa kau berdalang dibanding dia. Itu yang saya gambarkan dalam pikiranku. Itu semua hanya gambaran. Apakah kita semua sudah pernah mencobanya? Lantas kenapa tidak kau mencoba cucumu ini untuk menjadi umpan? Kan itu semua adalah gambaran. Saya tidak menyuruhnya untuk melawan, hanya untuk memancing Sarif. Pengalamannya pun tidak 1-2 kali, pengalaman perperangannya pun kau menyaksikan sendiri betapa hebatnya cucumu ini. Saya memang belum bertemu dengan Sangkawang, akan tetapi saya sudah mengenal dekat dengan cucumu ini Kanang. Saya tahu seberapa ketahanan dirinya. Jika kita kabarkan kekuatan Sangkawang beribu-ribu kali lipat dengan kemampuan saya, kau yakin dengan itu, saya? Itulah yang saya kabarkan. Saya pun sudah melihat secara langsung ketika cucuku Kanang bertemu dengan Sangkawang.
Itulah alasan saya. Lantas apa kau memiliki rencana lain? Saya memang belum mempunyai rencana yang lebih bagus dari Bupati. Saya akan setuju dengan rencanamu itu. Jika saya ikut bersamanya untuk menjadi umpan. Rencanaku bukan seperti itu, Sarif. Rencanaku hanyalah ingin mengumpankan cucumu sehingga golongan dari mereka tertarik. Jika kau ikut dengannya, maka akan mudah terbaca rencananya. Saya lebih mengenal Kanang. Saya lebih dekat dengan Kanang. Saya pun tahu ketahanannya. Seberapa ketahanannya Kanang. Dan saya pun mengetahui kekuatan dari Sangkawang. Jauh sebelum Kanang lahir, saya sudah menunggunya. Jika kau bersikeras untuk mengumandangkan Kanang, itu sama saja kau ingin memisahkan diriku dengan Kanang. Jika seperti itu, kau sama saja ingin membunuh cucuku. Lebih baik diriku saja kau bunuh. Itu alasanku. Saya tidak bermaksud seperti itu, Sarif. Saya tidak merendahkan dan tidak meninggikan cucumu. Saya mengenal dia seperti yang saya kenal. Jika kau katakan kau yang akan dibunuh, saya pun bisa menjadi umpan. Akan tetapi apa yang kita butuhkan adalah Kanang, bukan siapapun di antara kita. Saya tidak siap untuk kehilangan cucuku, sah. Saya tidak bermaksud demikian, Sarif. Saya lebih mengenal dia. Saya tidak mengakui saya lebih kenal dia dengan dirimu. Akan tetapi saya tahu setidaknya dasar-dasarnya. Dan saya tidak ada sedikit pun niat untuk mengorbankannya. Jika memang saya bisa untuk menjadi umpan, saya pun mau, Sarif. Yang sudahlah ya. Diam kau. Ya. Saya ingin membuka pikirannya. Ya. Diam. Membuka pikirannya bagaimana? Sudah jelas. Saya akan setuju jika saya ikut dengan Kanang menjadi umpan. Berarti kau tidak setuju dengan rencanaku. Rencanaku tidaklah demikian. Saya peringatkan, di sini adalah peperangan, bukan membahas tentang kekeluargaan. Jika kau masih membawa perasaan, pulanglah, Sarif. Apa maksudku menyuruhku pulang? Di sini adalah peperangan. Saya tidak sedikit pun menginginkan cucumu ini untuk terbunuh. Jika kau memang diperbolehkan untuk mengikutinya, maka akan saya perbolehkan. Tapi atas dasar kepentingan peperangan, saya menyusun rencana itu. Ingat, Sarif, saya pun bisa. Apakah dalam peperangan semua rencana akan berjalan dengan lancar? Saya tanyakan padamu, kalau dalam berperang, apakah semua rencana berjalan dengan lancar? Memang tidak demikian, Sarif. Saya pun pernah gagal. Akan tetapi ini adalah percobaan, di mana percobaan memiliki dua kemungkinan, menang ataupun kalah. Sekarang jika kita tidak mencoba, kita hanya akan mendapatkan satu kemungkinan, yaitu kekalahan. Saya sudah mengukur kekuatan dari Sangkawang. Itu yang saya tidak terima. Jika cucuku, lalu siapa? Mau apa? Kau meminta yang lain untuk menjadi. Yang saya tanyakan, apakah kau mempunyai rencana lain dalam peperangan? Tidak ada, Sarif. Itu saja yang saya tanyakan, Patih. Mas, ini gitu. Memang tidak ada rencana lain. Sudahlah, Patih. Patih, yang jangan begitulah. Kau diam. Kita bisa. Jangan mengorbankan yang lain. Mereka mau untuk mendekatinya. Tidak, saya tahu Sangkawang.
Sang Alang tahu siapa dalang di balik ini, yaitu Ganang. Yang lain hanyalah mengikuti perintahnya. Sekalipun kau Pangeran Sarif, sekalipun saya Patih, dia tidak tertarik dengan itu. Dia tertarik hanya dari siapa dalangnya. Dia hanya akan keluar dari singgasananya atas urusan yang penting. Kita siapa, Sarif? Kita tidaklah penting. Saya tidak siap melihat Ganang berjalan sendirian. Itu saja yang saya inginkan, Patih. Sudah, Patih, Eyang. Patih, Eyang. Mohon maaf, Tuan. Tuan lagi. Saya mencela. Alangkah baiknya kita pikirkan dengan baik-baik. Saya rasa dari kejauhan perbicaraan ini memang benar adanya. Dan baik, tenanglah. Mari kita bicara bersama. Dia tidak tenang adalah Sarif. Dia yang pertama meninggikan nadanya di hadapanku. Mohon maaf, Tuan. Kau yang pertama. Duduklah, Tuan. Berdiri dengan nada yang keras. Saya mohon, Tuan. Duduklah, tenanglah. Silahkan. Saya ingin dia duduk terlebih dahulu. Baiklah, saya rasa harus ada salah satu dari kalian yang mengalah terlebih dahulu. Silahkan. Tuan. Jika dia tidak menekuk lagi kukunya, akan saya masukkan pedang ini. Duduklah ya. Kenapa kau tidak ingin berpikir jernih? Bukankah kita sudah perang bersama dalam jangka waktu yang sudah cukup lama? Seharusnya kau mengerti maksudku. Tuan, duduklah. Yang, tenang loh, Yang. Pertama saya datang, saya pun mengajak berbicara dengan halus. Tidak, kau yang pertama meninggikan nadamu. Sedangkan kau tahu niatku tidaklah sekejam itu. Apakah tuan-tuan sekalian tidak merasa malu di hadapan Tuanku Ganang? Duduklah, bicarakan dengan baik-baik. Tangguhkan senjata kalian. Selesaikan baik-baik loh. Silahkan, Tuan. Mohon maaf sebelumnya, saya mencela tuan-tuan sekalian. Saya rasa perdebatan ini adalah perdebatan yang baik. Daripada kita tidak melakukan hal apapun dan membiarkan kemungkaran terjadi. Di sini adanya perdebatan saja dan beda pendapat. Saya rasa, Tuhan, kita pasrahkan dan kita tanyakan saja kepada Tuan Ganang. Karena saya yakin dan saya telah mengetahuinya bahwa tekad dan niat dan fatihah yang Tuan Ganang pegang itu sudah lebih dari cukup. Apakah tuan-tuan sekalian tidak melihat dari sini itu? Harusnya Tuan bisa melihat dari pancarannya. Mohon maaf jika saya berkata demikian. Saya tidak ingin di antara kalian berdua menimbulkan tumpah darah satu sama yang lain. Karena kalian ingin membela kebenaran. Mohon maaf. Bukan begitu, Tuan. Silahkan, Tuan. Apa pendapat Tuan? Di sini saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya sangat menghargai seorang patih yang memiliki rencana yang sangat luar biasa. Juga saya sangat menghormati Eyang Sarif yang sangat menyayangiku. Benar, Tuhan. Alhamdulillah, saya melihat dari kejauhan. Memang benar, Eyang Patih memiliki strategi yang sangat bagus. Akan tetapi, hati nurani ataupun kasih sayang dari Pangeran Sarif lebih besar. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Karena tujuannya sama. Dan mereka menyayangi Tuhan. Maka dari itu, kita harus berpikir secara diri. Kita tanyakan langsung kepada Tuhan. Seperti ini saja yang Sarif. Patih, Tuan Akin,
Mohon maaf sebelumnya. Saya rasa saya keluar dari rumah, berangkat menuju ke sini. Saya itu sudah memikirkan matang-matang, sudah siap menerima segala resiko apapun yang terjadi pada tubuh saya, terhadap badan saya. Jika memang tidak ada rencana lain, dan rencana itu adalah rencana yang terbaik, saya akan lakukan itu. Dan saya yakin yang namanya di jalan kebenaran, pasti Gusti Allah akan melindungi. Itu yang saya pegang selama ini. Karena saya rasa saya dari dulu tidak memiliki apa-apa. Tetapi pertolongan Tuhan selalu hadir di setiap kesulitan yang saya hadapi. Dan saya mempercayai itu 100%. Alhamdulillah. Pak, mohon maaf. Sebelumnya memang rencana Tuan Pati sangat bagus. Dan saya sendiri sangat mendukung. Mohon maaf, Tuan Sarif. Tanggalkanlah rasa kasih sayang itu. Karena saya tahu Tuan Sarif rasa sayangnya begitu besar kepada cucunya sendiri. Dan Tuan Sarif bisa mengukur kekuatannya. Akan tetapi kita dari kejauhan tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kita pantau dari kejauhan. Saya siap bersama pasukan saya untuk memantau dari kejauhan. Dan saya sendiri sudah merundingkan semuanya dengan pandu-pandu yang lain. Bagaimana pendapat Tuan Pati? Saya tidak bermaksud merendahkanmu, Pangeran Sarif. Jujur saya mengagumi kasih sayangmu sampai membuat amarahmu pada titik puncaknya. Hingga amarah itu menggetarkan lututmu. Itu tanda kasih sayangmu sangat mendalam. Saya tidak menghina atas itu. Dan saya tidak membencimu karena itu. Saya kagum atas lembutnya hatimu terhadap cucumu itu. Saya sangat kagum atas itu, Sarif. Dan karena bentakanku belah mengatakanku untuk pantas meminta maaf terlebih dahulu kepadamu. Itu jika kau perkenankan. Alhamdulillah. Saya mau meminta maaf, Pati. Dengan rasa amarahku, saya melalaikan semuanya. Di balik semua ini, di balik rencana kita, ada Tuhan. Dan kesalahan pula bagiku, Sarif, ketika saya menentukan sebuah rencana yang berhubungan dengan cucumu, akan tetapi saya tidak merendingkannya terlebih dahulu terhadapmu. Baiklah Tuan, saya rasa jika dilihat ini adalah bentuk dan rundingan yang sangat amat bagus. Saya melihat kedamaian di sini. Saya rasa tuan-tuan sekalian selalu menjaga apa yang sewajibnya tuan-tuan sekalian lindungi. Kita sebagai makhluk harus tetap di jalannya, berpegang teguh dalam keadilan dan persatuan, Tuhan. Saya pun demikian, sama seperti yang kau ucapkan. Bahwasanya lebih baik kita berdebat untuk memikirkan kebaikan dibandingkan kita diam membiarkan kejahatan. Saya setuju dengan kata-katamu, Tuhan. Baiklah Tuhan. Baiklah.
saya akan menghubungimu lagi karena Baik, setelah waktu yang ditentukan itu sudah benar-benar tepat, maka rencana itu akan segera dilakukan dan saya akan segera mengarahkanmu ke arah mana kau harus berjalan dan memancingnya. Untuk sementara ini dekatilah tempat peperangan itu sehingga mudah untuk kita kondisikan. baik Patih. Baiklah Tuan, saya akan mengikuti apa arahan dari Tuan Tati. Saya ikut denganmu teman. Kita bicarakan lagi. Bukan begitu, Tuan Syarif? Iya. Saya harap kau benar-benar ikhlas atas ini, Syarif. Baik, Patih.